Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Hilda. Oh, dengan Mbak Hilda. Perkenalkan, saya Firda. Mbak Hilda bisa panggil saya Bu Hilda atau Kak Firda, semuanya Mbak Hilda saja. Oke. Mbak Hilda tadi langsung ke sini apa ada kegiatan lain tadi? Kebetulan langsung ke sini. Oh, langsung ke sini ya. Iya. Mbak Hilda kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah aja sih. Iya ya Mbak Hilda. Iya. Kuliah di mana Mbak Hilda? Kuliahnya di STIM gitu. Oh, di mana itu Mbak Hilda? Di daerah Surabaya. Oh, Surabaya. Jurusan apa Mbak Hilda? Jurusan manajemen. Jurusan manajemen ya. Sudah semester berapa Mbak Hilda? Sekarang semester 4. Semester 4. Selain kuliah nih, Mbak Hilda kesibukannya apa? Selain kuliah, kebetulan kesibukannya kuliah aja sih. Oh, kuliah aja. Iya. Jadi kalau di rumah apa ada kesibukan lain kayak hobi ataupun apa? Kalau di rumah paling cuma ngurus keluarga aja. Semua nggak itu kegiatan di rumah. Oh, gitu aja. Jadi nggak ganggu kegiatan kuliah juga ya Mbak Hilda. Iya. Oke. Mbak Hilda terkait kedatangannya ke sini, apakah ada yang ingin disampaikan? Iya, ada. Oh, oke. Sebelumnya Mbak Hilda sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah ya. Baik, saya mau jelaskan dulu ya Mbak Hilda terkait proses konseling ini. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Hilda sebagai konseli. Saya sebagai konselor hanya sebagai fasilitator saja Mbak Hilda. Selesai atau tidaknya masalah tergantung kepada Mbak Hilda sendiri sebagai konseli gitu. Bisa dipahami Mbak Hilda? Iya, bisa. Oke. Untuk waktunya di sini saya bisa 30 sampai 45 menit Mbak Hilda. Mbak Hilda berkenan di waktu ini? Di waktu 30 menit. Oke, 30 menit ya Mbak Hilda. Dan tentunya proses konseling ini tidak dilakukan hanya satu kali pertemuan saja Mbak Hilda. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk melihat progres Mbak Hilda terkait permasalahan Mbak Hilda ini. Tuh. Dan untuk waktunya minggu depan saya tuh bisanya tuh hari Senin sama Jumat Mbak Hilda. Mbak Hilda berkenan di hari apa? Oh, di hari Seninnya aja. Oke, bisa Mbak Hilda. Untuk waktunya Mbak Hilda pukul berapa? Pukul sekitar 18.00 sampai jam 9 selesai. Oke, Kita jam segitu. oke jam 6 ya Mbak Hilda ya. Oke. Untuk durasi proses konselingnya cukup 30 menit saja. Oke. Baik Mbak Hilda. Mbak Hilda dapat menceritakan terkait permasalahan yang Mbak Hilda alami. Jadi saya merasa takut untuk diambilkan oleh orang lain. Tapi diabaikan orang lain. Ya, betul. Jadi ada satu waktu ketika saya melakukan sebuah presentasi di hadapan para audiens, kemudian saya mengajak interaksi audiens tersebut, tetapi audiens tersebut tidak memuji saya. Oleh karena itu saya merasa sakit hati oleh audiens itu. Jadi perasaan yang muncul ketika Mbak Hilda itu diabaikan para audiens itu sakit hati ya Mbak Hilda? Iya, betul. Lalu tingkah laku apa yang muncul terhadap Mbak Hilda ketika Mbak Hilda berada di situasi tersebut? Pada saat saya rasa sudah tidak digubris oleh audiens itu, kemudian saya mencoba untuk mengajak interaksi audiens lain yang terlihat lebih memperhatikan dari kebutuhan saya. Oke Mbak Hilda, apakah ketika Mbak Hilda mengajak interaksi audiens yang lain, ada rasa takut yang muncul terhadap diri Mbak Hilda? Enggak. Jadi saya tidak merasa takut karena saya sudah memperhatikan para audiens yang saya ajak ngobrol tersebut. Audiens tersebut sudah memperhatikan dan mendengarkan saya dari awal.
Oleh karena itu saya berani untuk mengajak interaksi audiens yang lain tersebut. Jadi Mbak Hilda mengabaikan audiens yang mungkin Mbak Hilda itu tadi yang tidak memperhatikan Mbak Hilda itu awal tadi kan. Lalu apakah ketika Mbak Hilda mengajak interaksi audiens yang mungkin dari awal tidak memperhatikan Mbak Hilda masih tetap tidak memperhatikan Mbak Hilda? Iya betul Ibu. Jadi audiens yang tidak memperhatikan saya itu tetap tidak memperhatikan dan mendengarkan saya sampai akhir presentasi. Mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing dan sibuk mengobrol dengan teman kanan kiri. Jadi tetap mengabaikan Mbak Hilda hingga selesai akhir presentasi. Iya. Jadi yang membuat Mbak Hilda merasa sakit hati itu tadi ketika Mbak Hilda diabaikan pada waktu presentasi itu tadi. Iya. Oke Mbak Hilda, apakah diri kamu itu tidak boleh diabaikan orang lain? Enggak. Apakah diri kamu itu harus selalu diperhatikan oleh orang lain? Enggak kan? Lalu apakah diri kamu itu harus selalu dinomorsatukan oleh orang lain? Enggak. Enggak. Apakah ketika kamu tidak diperhatikan oleh orang lain tersebut, kamu akan gagal? Enggak. Enggak kan Mbak Indra? Apakah dari diri kamu itu tidak boleh diabaikan? Menurut saya seharusnya audiens tersebut memperhatikan, karena memperhatikan itu suatu bentuk menghargai seseorang yang sedang berbicara. Namanya kamu siapa Mbak Hilda? Kamu harus selalu dihargai. Namanya ketika kamu diabaikan oleh orang lain sangat berpengaruh terhadap diri kamu. Apakah menjadi masalah terhadap diri kamu? Enggak. Lalu apakah sekarang perasaan kamu masih sakit hati atau hanya sekedar kesal? Saya merasa sakit hati sih. Sakit hati. Apakah diri kamu itu harus selalu diperhatikan oleh orang lain, Mbak Ida? Enggak. Enggak kan, Mbak Ida? Apakah diri kamu itu harus dinomorsatukan? Enggak juga kan, Mbak Ida? Lalu apa yang membuat kamu sakit hati, Mbak Ida? Saya merasa sakit hati karena tidak diperhatikan. Saya merasa tidak dihargai oleh audiens tersebut. Memangnya kamu siapa Mbak Ida? Kamu harus selalu diperhatikan, kamu tidak diabaikan. Memangnya kamu siapa Mbak Ida? Jadi sekarang bagaimana perasaan kamu? Apakah masih kesal, masih sakit hati atau hanya sekedar kesal? Saya merasa kesal. Kesal ya Mbak? Baik. Iya. Oke, baik Mbak Hilda. Lalu bagaimana perasaan Mbak Hilda sekarang? Sekarang saya merasa menerima. Awalnya saya sakit hati, sekarang menjadi hanya sedikit kesal saja. Jadi perasaan Mbak Hilda yang awalnya tadi sakit hati sekarang sudah lebih rasional, sudah hanya sekedar kesal saja ya Mbak Hilda. Oke Mbak Hilda, dari proses konseling ini apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada yang cukup. Cukup ya Mbak Hilda. Kita kalau ada pertanyaan kembali kita dapat bertemu di minggu depan ya Mbak Hilda sesuai dengan yang kita bicarakan tadi Mbak Hilda. Baik. Terima kasih Mbak Hilda sudah meluangkan waktu dan untuk bercerita kepada saya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih.